dicho que dónde es. Kolonel John menganiaya kepala desa. Ia mencari Presiden Juan. Melihat kepala desa dianiaya para pemberontak, Presiden Juan menemui Kolonel John. Melihat hal ini, Mason waktu naik kuda untuk menyelamatkan Presiden Juan. Tentu saja Kolonel John menanggapi Mason. Sementara Wellington, ia juga menaiki kuda untuk melarikan diri. Namun karena tak bisa naik kuda, Wellington jatuh dari kuda. Sementara Mason dan Presiden Juan berhasil kabur masuk ke hutan. Mereka memutuskan untuk pergi ke ibu kota untuk minta bala bantuan. Sementara Wellington, ia ditangkap oleh anak buah Kolonel John. Dalam perjalanan, Presiden Juan dan Mason ngobrol panjang lebar. Dan dari sini Mason sadar kalau Presiden John adalah presiden baik dan ia sedang membela negaranya dari tangan-tangan kotor yang akan mengambil hasil bumi di negaranya. Keesokan harinya Mason menemui Kolonel John. Ia akan meminta Wellington dibebaskan, hingga mereka pun saling menodongkan senjata. Tak lama muncullah Presiden Juan. Ternyata Presiden John datang bersama warga yang setia mendukungnya, hingga tempat ini pun menjadi kacau karena warga mengamuk. Dalam kekacauan itu, Mason membawa Wellington kabur dari tempat ini. Ternyata Presiden Juan membawa Mason dan Wellington masuk jalan tersembunyi untuk menuju istana presiden. Namun saat sampai di istana, ternyata dia sedang duduk di kursi presiden. Nampak ia sedang selfie dan membayangkan kalau ia telah menjadi presiden. Meski sudah dikhianati keponakannya, Presiden Juan dengan lapang dada memaafkan Josh. Karena Presiden Juan yakin kalau Josh adalah pemuda polos yang dimanfaatkan oleh orang yang haus kekuasaan. Namun di saat itu Panglima Militer muncul, hingga baku tembak pun tak terelakkan. Panglima Militer menembak Presiden Juan, dan Presiden Juan juga menembak Panglima Militernya. Presiden Juan tak terluka karena ia memakai jas anti peluru. Namun ternyata jas terkena tembakan Panglima Militer, hingga jas menghembuskan napas terakhirnya. Meskipun telah dikhianati Josh, Presiden Juan merasa sangat sedih melihat keponakannya telah tewas. Tak lama muncullah Tentara Nasional anak buah Kolonel Josh. Presiden Juan pun mengatakan kalau ia hanya sedang membela negara dari penjajah, dan ia sangat mencintai negaranya. Ia tak ingin hasil bumi negara mereka dijarah oleh orang-orang ragus. Namun tak lama berselang muncullah Kolonel John dan pasukannya, hingga baku tembak tak terelakkan. Lanjut part 4 ya guys.